Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Mahmudin, NIM 2110007, Program Studi Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Pada kali ini saya akan membahas riset operasi mengenai studi kasus pertanian. Nah, sebelum masuk ke studi kasus pertanian, alangkah baiknya kita berkenalan dulu terhadap riset operasi, ya. Riset operasi atau riset operasional adalah metode untuk memformulasikan dan merumuskan permasalahan sehari-hari, baik mengenai bisnis, ekonomi, sosial, maupun bidang lainnya, ke dalam pemodelan matematis untuk mendapatkan solusi yang optimal. Pemodelan matematis sendiri merupakan bagian terpenting dari riset operasi, yaitu bagaimana menerjemahkan permasalahan sehari-hari ke dalam model matematis. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemodelan harus disederhanakan dan apabila ada data yang kurang, kekurangan tersebut dapat diasumsikan atau diisi dengan pendekatan yang bersifat rasional. Nah, dalam riset operasi diperlukan ketajaman berpikir dan ketajaman logika. Nah, agar supaya mendapatkan solusi yang optimal dan memudahkan kita mendapatkan hasil, kita dapat menggunakan komputerisasi. Berikutnya yaitu formulasi model program linier. Nah, masalah keputusan yang sering dihadapi analisis adalah mengalokasikan secara optimum keterbatasan kelangkaan sumber daya. Sumber daya sendiri itu dapat berupa uang, tenaga kerja, bahan mentah, mesin, waktu, ruang, dan teknologi. Tugas analisis adalah mencapai hasil terbaik yang mungkin dengan terbatasan sumber daya itu. Hasil yang diinginkan mungkin ditunjukkan sebagai maksimasi dari beberapa ukuran, mulai dari profit, penjualan, dan kesejahteraan, serta minimisasi pada biaya, waktu, dan jarak. Nah, metode dalam program linear ini salah satunya yaitu metode simplex. Metode simplex sendiri merupakan penentuan solusi optimal prosedur aljabar yang bersifat iteratif, yang bergerak selangkah demi selangkah, dimulai dari suatu titik ekstrim pada daerah visible atau ruang solusi, menuju ke titik ekstrim optimum. Nah, kita sekarang masuk ke dalam studi kasus pertaniannya, dan di sini saya menggunakan metode simplex maksimasi. Saya bacakan permasalahannya apa, yaitu suatu perusahaan agribisnis yang bergerak di komoditas singkong senantiasa menghasilkan dua produk, yaitu keripik singkong bumbu rujak dan keripik singkong sambal matah, yang menjadi fokus pengerjaan agar dapat menghasilkan produk yang bagus dan berkualitas dan menjadi kunci juga, maka haruslah diperhatikan aspek penggorengan dan pembumbuan. Nah, pada pembagian penggorengan memerlukan 30 jam kerja, sedangkan pada bagian pembumbuan memerlukan 16 jam kerja. Nah, untuk menghasilkan satu bal keripik singkong bumbu rujak, membutuhkan 2 jam kerja penggorengan dan 1 jam kerja pembumbuan. Sedangkan untuk menghasilkan satu bal keripik singkong sambal matah, diperlukan 1 jam kerja penggorengan dan 2 jam kerja pembumbuan. Nah, laba untuk setiap keripik singkong sambal bumbu rujak dan keripik singkong sambal matah masing-masing 40.000 dan 30.000. Permasalahannya, berapa jumlah keripik singkong bumbu rujak dan keripik singkong sambal matah yang optimal dihasilkan? Ini saya udah tampilkan tabel agar lebih sederhana ya dari permasalahan yang barusan. Bisa dilihat ya, prosesnya itu ada penggorengan, pembumbuan, keripik singkong bumbu rujak membutuhkan 2 jam kerja penggorengan, sedangkan keripik singkong sambal matah membutuhkan 1 jam kerja penggorengan dengan waktu penggorengan yang tersedia itu 30 jam. Dan untuk pembumbuan, untuk keripik singkong bumbu rujak memerlukan 1 jam kerja
dan keripik singkong sambal mata memerlukan 2 jam kerja dengan total jam yang tersedia itu 16 jam. Nah, laba per unit per masing-masing yaitu 40.000 buat keripik singkong bumbu rujak dan 30.000 keripik singkong sambal mata. Nah, di dalam tahapan-tahapan metode simplex ya, itu bisa disebutkan ada 5, tergantung pembagiannya itu seperti apa. Di sini saya membagi 5. Yang pertama itu menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendala. Kemudian yang kedua itu mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala ke bentuk standar atau ke bentuk baku. Terus yang ketiga itu membuat tabel simplex awal. Terus yang keempat melakukan iterasi. Dan yang kelima melakukan iterasi kembali sampai tidak ada nilai baris Z yang negatif. Nah, di sini saya mengasumsikan bahwa keripik singkong bumbu rujak itu X1 dan keripik singkong sambal matah dengan X2. Fungsi tujuannya yaitu laba maksimum Z 40X1 tambah 30X2. Dan fungsi kendalanya 2X1 tambah X2 lebih kecil atau sama dengan 30. X1 tambah 2X2 lebih kecil atau sama dengan 16. Dan fungsi kendala negatifnya yaitu X1, X2 lebih besar atau sama dengan 0. Nah, di sini yang menjadi itu untuk tahap 1 ya, penentuan fungsi tujuan dan fungsi kendala, dan untuk tahap kedua yaitu membentuk merubah fungsi tujuan dan fungsi kendala ke bentuk standar atau ke bentuk baku. Nah, yang menjadi perbedaan dari bentuk yang awal ke bentuk baku adalah dari kasihnya yaitu sama dengan. Di sini kita menggunakan sama dengan ya untuk standar baku gitu. Ini yaitu maksimum Z itu 4X1 tambah 3X2 tambah 01 tambah 0S2 atau Z negatif 4X1 negatif 3X2 negatif 0S1 negatif 0S2 sama dengan 0. Fungsi kendalanya yaitu menjadi 2X1 tambah X2 tambah S1 sama dengan 0. Dan X1 tambah 2X2 tambah S1 sama dengan 0. X1, X2, S1, S2 sama dengan 0. Itu adalah bentuk bakunya. Kemudian kita masuk ke tahapan ketiga, yaitu tabel simplex awal. Ini udah ditampilkan ya, yang hasil dari bentuk baku yang di tahap kedua seperti ini. Dan di sini juga saya menyantumkan cara menentukan rasio, yaitu nilai kanan dibagi kolom kunci. Nah, yang menjadi kolom kunci di sini ialah yang ini. Nah, kemudian masuk ke baris pivot ya, ini cuma pembagian aja. Yang blok warna merah disebut kolom pivot atau kolom kunci atau kolom kerja. Di sini saya sering nyebutnya itu kolom kunci. Kemudian yang blok warna kuning itu adalah baris pivot atau baris kunci atau baris kerja. Dan yang warna hijau adalah elemen pivot atau elemen sel. Nah, tahap keempat yaitu iterasi. Di tahap 4 ini ada beberapa langkah yang harus ditempuh. Yang pertama, kita iterasi yang pertama gitu ya. Yang pertama itu kita harus menentukan baris kunci baru X1 yaitu dengan rumus baris kunci lama dibagi elemen sel gitu ya. Kemudian baris Z baru dengan cara baris Z lama dikurangi nilai kolom kunci baris yang sesuai dikali baris kunci baru. Terus yang ketiga yaitu baris variabel baru itu S2, baris S2 lama dikurangi nilai kolom kunci baris yang sesuai dikali baris kunci baru.
Nah, ini udah ada ya caranya. Saya udah buatin. Ini buat yang baris kunci baru, yaitu X1. Kemudian ini untuk yang Z baru. Dan yang variabel baru atau S2 gitu. Nah, ini tinggal bagi, udah ada nilainya, yaitu untuk baris kunci baru yaitu X1-nya 1, setengah, 0, dan 15. Kemudian untuk Z barunya yaitu 0, negatif 1, 2, 0, dan 60. Terus yang S2-nya 0, 3/2, min setengah, 1, dan 15 ya. Dan 1, bukan 15 lebih 1 gitu. Nah, ini adalah tabel iterasi hasil dari penilaian yang barusan, yang ada di langkah-langkah gitu ya, yang di slide sebelumnya. Ini hasilnya seperti ini, yaitu tetapi yang harus diingat di sini pada X2, variabel kolom X2 itu masih bernilai negatif. Artinya kita harus melakukan iterasi kembali sampai tidak ada yang bernilai negatif teruntuk variabel kolom X2. Kita lakukan iterasi kembali. Nah, ini iterasi kedua, yaitu sama, kuncinya itu membuat baris kunci baru, kemudian membuat baris Z baru, dan membuat baris kunci baru. Nah, ini kita udah buatin ya. Ini yang X2 itu 0, 1, negatif 1/3, 1/3, 2/3. Kemudian Z barunya itu 0, 0, 5/3, 1/3, 182/3. Dan untuk X1-nya itu 0, 0, 2/3, min 1/6, 44/3. Lanjut, ini tabel simplex yang baru gitu ya, hasil dari iterasi kedua. Nah, udah ketemu hasilnya seperti apa? Kesimpulannya, karena nilai-nilai pada baris Z sudah tidak ada yang negatif gitu ya, bisa dilihat gitu ya di sini, udah tidak ada yang negatif, berarti iterasi sudah selesai. Dan solusi yang diperoleh adalah X1 keripik singkong bumbu rujak, yaitu 44/3 atau 14,6. Dan X2 keripik singkong sambal mata, yaitu 2/3 atau 0,6. Dan nilai fungsi tujuan itu laba 182/3 atau 60,66. Artinya, untuk memperoleh keuntungan yang maksimum sebesar 606.666 perak, membutuhkan perusahaan sebaiknya memproduksi 14,6 unit keripik singkong bubur rujak dan 0,6 unit keripik sambal mata. Dari tabel tersebut juga dapat diketahui ya, nilai S1 dan S2 0, artinya seluruh waktu kerja habis dan tidak ada waktu yang tersisa. Segitu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah penulisan, salah penyampaian, salah penjelasan. Terima kasih. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.